Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan sedikit bahas tentang Al-Busra atau kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Syekh Utsman Qadri Makanisi itu menulis kitab Kalimat fil Quran. Beliau menulis diantaranya salah satu istilah di dalam Al-Quran adalah Al-Busra. Al-Busra itu artinya adalah kabar gembira. Di dalam Mu'jam As-Sihah itu istilah kabar gembira itu selalu bersifat sesuatu yang baik, mutlak sesuatu yang baik. Pasti ada kabar kebaikan, itu Al-Busra, kabar baik. Tetapi bila Al-Busra itu lalu kemudian dikaitkan dengan sesuatu yang buruk, artinya keluar dari makna kebaikan yang harusnya merupakan sebuah kabar gembira, maka itu bermakna adalah mengolok-ngolok atau menghinakan atau merendahkan. Jadi seperti di dalam Al-Quran, fabashshirhum bi'adzabin alim, ya, maka berilah kabar gembira, tetapi itu tentang azab yang pedih. Jadi mestinya Al-Busra, kabar gembira itu adalah sesuatu yang baik, tetapi kalau kemudian kabar baik itu kemudian dikaitkan dengan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang tidak baik, maka itu bermakna menghinakan, merendahkan atau mengolok-ngolok. Nah, padahal kita tahu bahwa di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran itu berita-berita gembira itu atau Al-Busra itu adalah ditujukan pada orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu. Jadi kabar-kabar gembira tentang ridhonya Allah, lalu kemudian diberikan surga, lalu kemudian diberikan banyak kenikmatan di dalam surga itu sendiri, dan bahkan paling puncaknya adalah bisa melihat wajah Allah. Itu adalah merupakan kabar-kabar gembira yang luar biasa yang diberikan dan ditujukan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu di banyak Al-Quran itu disebutkan. Nah, diantaranya saya sampaikan Quran surat Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharat wa hum fiha khalidun. Itu diantara busra, kabar gembira yang kemudian akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, siapa saja di dalam Al-Quran yang akan mendapatkan busra itu atau kabar gembira itu, siapa saja juga di dalam Al-Quran yang disebutkan dapat busra tetapi dalam konteks kejelekan. Nah, paling tidak disebutkan di situ ada 6 kelompok entitas orang-orang yang nanti akan mendapatkan kabar gembira itu. Siapa yang dapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan di dalam Al-Qur'an ada 6. Yang pertama adalah as-sabirun, orang-orang yang bersabar. Kemudian yang kedua adalah al-mukhbitun, orang-orang yang khusyuk, tawadhu, dia tenang bersama dengan Allah.
Kemudian yang ketiga adalah al-muhsinun, orang-orang yang suka berbuat baik. Lalu kemudian yang keempat adalah ibadullah fi hasyatihi, hamba-hamba Allah yang berada dalam ketakutan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah al-mujahidun fi sabilillah, orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berperang di jalan Allah. Dan yang keenam itu disebutkan adalah da'iyan ilallah, orang-orang yang menyeru kepada Allah istiqomah dengan dakwahnya. Itulah orang-orang yang nanti akan diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita bahas yang pertama, siapa orang-orang yang mendapatkan al-busra itu? Siapa orang-orang yang mendapatkan kabar gembira itu dari Allah, berupa ridha Allah, berupa surga Allah, berupa kenikmatan-kenikmatan surga, mendapatkan istri-istri yang nanti di surga didapatkan, dan banyak kenikmatan yang lainnya. Puncaknya adalah mendapatkan bisa melihat wajah Allah. Itu adalah kabar-kabar gembira yang diberikan kepada entitas kelompok orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran dengan fabashshirhum, maka berilah kabar gembira kepada mereka. Yang pertama adalah as-sabirun, orang-orang yang sabar. Di dalam Al-Quran disebutkan misalnya wabashiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi pertama, orang yang akan mendapatkan busra itu kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wabashshiris sabirin, berilah kabar-kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sudah mafhum semua tentang konteks sabar ini. Hampir di semua kehidupan kita disuruh sabar. Hal kecil yang selalu ingin saya sampaikan, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairum minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahim. Orang mukmin yang kemudian dia bergaul, berinteraksi dengan orang-orang yang lain di masyarakat, lalu kemudian dia bersabar dengan apa yang terjadi dalam interaksinya, maka itu jauh lebih baik dari seorang mukmin yang kemudian tidak pernah berinteraksi, bergaul dengan orang, lalu kemudian tidak bersabar dengan gangguan yang terjadi. Ini hal kecil, tetapi di sinilah letaknya orang yang kemudian punya ilmu tentang orang yang beriman itu, sabar. Jadi disebutkan dalam hadis ini, orang mukmin yang berinteraksi, berorganisasi, berkumpul itu masih jauh lebih baik daripada orang mukmin yang menyendiri saja, menyendiri tidak mau bergaul. Apa letak keutamaannya adalah ketika bergaul, berkumpul, berorganisasi itu pasti akan ada gesekan, pasti akan ada konflik, pasti akan ada pertengkaran. Nah, ketika terjadi interaksi seperti ini lalu kemudian dia bersabar, mengambil pahala sabar dari interaksi sosial itu, maka dia termasuk orang-orang yang utama. Lebih baik, kata Rasulullah, jangan menyendiri, tapi berinteraksilah, berorganisasilah, berkumpullah dalam satu tempat yang itu nanti pasti akan ada masalah, muncul konflik, lalu kemudian ada ketidaknyamanan hati. Kalau bersabar dengan keadaan itu, tetap berkumpul, berinteraksi, maka pahala sabar dari interaksi, berkumpul, berorganisasi itu jauh lebih baik dan mempunyai nilai pahala dibandingkan dengan orang yang menyendiri, tidak mau bergaul, cari selamat sendiri. Ini penting buat kita, sederhana. Ada orang memilih dinalang kok tak noro Allah, tempeng bon kok sake ate boy. Akhirnya dia selamat, dirinya enak, nyaman, tidak terganggu dan sebagainya. Tapi kalau berinteraksi itu resikonya pasti akan ada konflik, akan ada masalah. Sehingga disitulah letaknya pahala sabar ketika berada dalam interaksi organisasi itu jauh lebih baik, lebih utama, kata Rasulullah, orang mukmin yang kemudian berinteraksi, berkumpul di masyarakat
dan dia bersabar dengan konflik yang mungkin akan terjadi daripada kemudian menyelamatkan diri sendiri. Itu jauh lebih baik. Karena apa? Ada pahala sabar di situ. Contoh lagi misalnya, saya selalu bilang itu, ada orang yang kemudian, saya tidak kuat masih hidup di dunia ini. Kenapa? Karena sering dibully, sering dibicarakan orang, sering ditertawain orang. Pokoknya saya sering dibahas orang lah, kesong kok. Bisa orang itu masih dengki sama saya, masih benci sama saya. Kemudian apa yang diceritakan oleh Al-Auza'i itu, dia menyatakan begini, qala Al-Auza'i li rajulin, Auza'i ini berkata pada seseorang, uridu baitan bijiwari unasin la yaktabuna wala yahsuduna wala yabghadun. Saya kok ingin punya rumah, punya tempat yang bisa bertetangga dengan orang-orang yang tidak pernah benci, tidak pernah dengki, tidak pernah kemudian jelek-jelekin itu. Lalu kemudian laki-laki yang diaduin oleh Al-Auza'i itu, lalu kemudian fa'aqadani ilal makbarah wa qala huna. Ya. Orang laki-laki yang diaduin, saya kok malas hidup itu. Kenapa? Lah cuy rasanya orang, ka beci, ka dengki, macam-macam. Berumah ya, saya pingin bertetangga dengan orang-orang yang baik gitu, yang tidak seperti itu. Lalu kemudian orang itu ngambil tangannya Al-Auza'i, lalu dibawa ke kuburan, lalu kemudian mengatakan, huna, ia mun bekna tak tero, beda saya ngacacai bekna, tak beci, tak dengki. Ya sudah, di sini tempatnya, tetangganya bagus, dibawa ke kuburan. Jadi kalau sudah pada mati itu tidak ada dirasan. Artinya kita harus bersabar memang. Selama kita masih hidup, dirasani orang, dibully orang, dibahas orang, itu tidak ada masalah. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita mensikapi diri kita ini tetap hati-hati dalam hidup, karena ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi bentuk-bentuk kesabaran yang dibahas. Satu lagi saya sampaikan, kesabaran yang termasuk juga adab etika ketika menguburkan jenazah. Jadi kalau menguburkan jenazah itu jangan terburu-buru, tenang saja di situ, lalu ikuti prosesinya sampai kemudian selesai baru pulang. Jangan keburu-buru mau pulang. Mari kita perhatikan misalnya salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Utsman ibni Affan radhiyallahu an qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wasalu lahu bitasbit fa innahu al-an yus'al, rawahu Abu Daud. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai menguburkan jenazah, ketika selesai menguburkan mayat, maka beliau berdiri lalu kemudian mengatakan, mintakan ampunan kepada saudara kalian dan mohonkan kepadanya keteguhan karena dia sekarang sedang ditanya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi hadis ini memberikan penjelasan buat kita, kalau kita menguburkan jenazah, ikut ke kuburan, maka jangan terburu-buru untuk segera pulang. Yang harus kita kenang, yang harus kita lakukan adalah, yang pertama adalah memintakan ampun kepada Allah agar orang yang sudah meninggal dunia ini, atau jenazah atau mayat yang sudah dikubur ini, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sudah meninggal dunia ini begitu sangat butuhnya terhadap doa-doa orang yang sudah masih hidup itu, ya. Kita memahami misalnya di dalam Quran surat Al-Hasr ayat 10 itu ada doa yang diajarkan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Jadi kita diajarkan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah mendahului kita dalam keimanan, ya. Ini penting. Jadi jangan keburu-buru, ikut berdoa khusyuk, doanya betul-betul berdoa, bukan hanya sekedar. Ini adab, ini etika.
kadang-kadang orang kemudian keburu-buru untuk segera pulang. Harusnya ketika ada prosesi doa itu, maka kita harus sungguh-sungguh mengamini dan ikut dalam doa itu. Dan yang kedua diperintahkan juga oleh Rasulullah SAW untuk kita memohonkan kepada Allah agar jenazah orang yang meninggal dunia ini diberikan tasbit hatinya, keteguhan hati, diberikan keteguhan hati. Ya Allah, teguhkan hati saudara saya yang sudah mati ini, karena dia sekarang sedang ditanya, kata Rasulullah, dia sedang ditanya. Nah, apa yang dimaksud dengan keteguhan hati itu? Apa yang dimaksud minta keteguhan hati bagi jenazah atau mayat yang sudah dikuburkan itu? Menurut Imam As-Samarkandi dalam Tanbihul Ghafilinnya, keteguhan hati itu, minta keteguhan hati kepada Allah, kepada saudaranya yang sudah meninggal dunia itu ada maknanya, ada tiga. Yang pertama adalah meminta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada jenazah ini sebuah kebenaran sehingga dia mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di kubur. Jadi memohon kepada Allah keteguhan hati buat saudaranya yang sudah meninggal ini. Ya Allah, teguhkan hatinya, teguhkan hatinya dia, supaya kemudian maknanya adalah Allah memberikan, mengajarkan kepada jenazah ini tentang sebuah kebenaran sehingga kemudian dia mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Kemudian yang kedua adalah maknanya adalah minta keteguhan hati yang sudah mati itu adalah bermakna meminta kepada Allah agar menghilangkan ketakutan, menghilangkan rasa takut, ketakutan dari mayat yang nanti akan ditanya oleh malaikat itu. Dan yang ketiga maknanya juga beliau sebutkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan surga kepada dirinya sehingga kemudian kuburannya seperti pertamanan surga. Inilah makna dari keteguhan hati. Jadi ketika kita ikut menguburkan jenazah itu, etikanya adalah jangan kemudian terburu-buru atau keburu-buru untuk pulang. Tetapi dua etika yang harus kita lakukan adalah saat prosesi berdoa itu kita sungguh-sungguh berdoa, ikut mendoakan agar jenazah ini kemudian diampuni dosa-dosanya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah mendoakan, ya Allah, kuatkan hatinya, kuatkan hatinya, kuatkan hatinya, karena saat itu sedang ditanya. Dan makna kita kemudian memohon kepada Allah untuk dikuatkan hatinya jenazah saudara kita yang baru meninggal ini adalah kita meminta kepada Allah agar dihilangkan rasa takut untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Lalu kemudian memohon juga kepada Allah agar dikuatkan hatinya sehingga kemudian dia bisa mudah menjawab semua pertanyaan dari malaikat itu, termasuk diberikan gambaran tentang pertamanan surga itu, sehingga dia begitu sangat lancar untuk menjawab. Itu namanya keteguhan hati yang dimohon dan diminta kepada jenazah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kesabaran ini, orang-orang yang dapat kabar gembira dari Allah itu adalah as-sabirun, orang-orang yang sabar. Sebagaimana yang kita tahu dan maklumi bersama bahwa sabar itu kan ada tiga. Sabar, sebagian ulama menyatakan begitu, sabar karena kita melakukan ketaatan kepada Allah, sabar karena kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan yang ketiga adalah sabar dalam konteks kita mendapatkan ujian atau musibah. Yang menarik sekarang akan saya sampaikan sedikit untuk mendalami tentang sabar ini. Orang-orang yang akan diberikan busro, kabar gembira dari Allah untuk orang-orang yang sabar itu dalam konteks yang ketiga adalah orang yang sabar ketika mendapatkan ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak saat musibah itu datang atau ujian itu datang, maka ada 4 kemungkinan. Kalau kita berdasarkan Quran dan hadis itu paling tidak ada 4 kemungkinan kalau kita dapat ujian atau musibah. Yang pertama itu adalah bahwa musibah atau ujian yang datang itu bisa merupakan siksa, hukuman kepada sebagian manusia, tetapi juga bisa menjadi rahmat bagi sebagian yang lain. Contoh misalnya dalam keadaan pandemi atau dalam keadaan wabah sekarang ini, an Aisyah radhiyallahu anha zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat
Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbarani annahu azabun yab'asuhu Allahu ala may yasa wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin laisa min ahadin yaqa'u ta'un wa yamkusu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajrin syahidin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah taun, itu jenis penyakit yang menular yang bisa membunuh. Beliau lalu kemudian memberitahukan kepadaku bahwa itu merupakan azab, merupakan siksaan yang Allah kirimkan kepada orang-orang yang Dia kehendaki, dan Allah menjadikan taun itu sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada seorang pun yang tertimpa taun, kata Rasulullah, lalu dia tinggal di kotanya dengan sabar mengharapkan pahala dari Allah. Dia mengetahui bahwa tidaklah menimpanya kecuali apa yang sudah Allah tulis takdirnya, kecuali hal itu baginya semisal pahala syahid. Hadis riwayat Bukhari. Jadi musibah atau ujian dalam konteks ini disebutkan bahwa ujian atau musibah itu bisa menjadi hukuman, bisa menjadi azab, bisa menjadi siksaan bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi ujian atau musibah seperti pandemi itu bisa menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman, karena kalau dia kemudian bersabar dengan apa yang dia alami atau yang terjadi, maka pahalanya seperti orang syahid. Itu yang pertama. Jadi pandangan pertama bahwa musibah atau ujian itu adalah bisa menjadi siksa, bisa juga menjadi rahmat. Kalau orang-orang beriman, dia orang-orang baik, maka itu adalah menjadi rahmat baginya. Dan kalau itu bagi orang-orang yang kafir atau orang-orang yang bukan seorang mukmin dan muslim yang baik, maka itu merupakan siksa atau azab. Yang kedua, musibah atau ujian itu adalah balasan maksiat atau dosa yang dilakukan oleh manusia itu. An Abi Bakar As-Siddiq qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masaib wal amrad wal ahzan fid dunya jazaa'un, bahwa musibah-musibah itu, penyakit-penyakit itu di dunia itu merupakan balasan. Hadis riwayat Abu Nuaim. Jadi berdasarkan hadis ini bahwa bisa saja musibah atau ujian itu adalah merupakan balasan terhadap dosa atau maksiat yang dilakukan oleh manusia. Jadi bisa berupa musibah-musibah, bisa penyakit-penyakit atau kesusahan-kesusahan. Nah, itu semua adalah balasan bagi orang yang berdosa. Di dalam hadis yang lain disebutkan la yusibu rajulan qad su'udin wala asratu qadamin wala ikhtilaju irkin illa bidzanbin wa ma ya'fudullahu aksar. Tidaklah sepotong kayu melukai seseorang, tergelincirnya telapak kakinya dan terkilirnya uratnya, kecuali dengan sebab dosa, dan apa yang Allah maafkan lebih banyak. Hadis riwayat Ibnu Jarir ini luar biasa. Jadi kena duri saja sedikit, lalu tergelincir, jalan kok terpleset gitu kan, maka itu bisa menjadi balasan terhadap dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Nah, dan sebenarnya Allah masih jauh banyak memaafkan kesalahan kita. Jadi musibah atau ujian itu dalam cara pandang yang kedua bisa jadi merupakan balasan terhadap dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Nah, yang ketiga, cara pandang ada musibah atau ujian itu adalah bahwa musibah atau ujian itu adalah merupakan penebus dosa-dosa seorang muslim. Di dalam hadis disebutkan mayusibu al-muslima min nasib
wala wasab wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta saukata yusakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Tidaklah menimpa seorang muslim yang berupa kelelahan, sakit, cemas, sedih, gangguan dan duka cita karena suatu kejadian tertentu sampai duri yang menusuk, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan sebab itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi dengan adanya ujian atau musibah itu bisa jadi itu adalah takfir, itu menjadi kafarat, penebus dosa-dosa dan kesalahan kita. Jadi harus sabar, harus sabar, karena itu bisa menjadi penebus dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan yang keempat, pandangannya ketika ada musibah atau ujian itu bisa jadi itu merupakan teguran, peringatan dari Allah supaya kita kemudian kembali ke jalan yang benar. Diingatkan oleh Allah, Pak Enga, ada kejadian gini, ada musibah ujian. Ada orang yang mengambil hidayah dari itu, tetapi ada orang yang tetap angkuh saja. Sudah diberikan musibah ujian begitu, tetap angkuh saja. Padahal itu adalah peringatan dari Allah supaya kemudian kembali ke jalan yang benar. Itu dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Sudah kita sering dengar ayatnya itu. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi telah nampak kerusakan di bumi dan di darat itu, ya, di darat, di lautan, tampak itu karena perbuatan tangan-tangan manusia. Itu semua sebagai sebuah peringatan agar manusia kembali ke jalan yang benar. Bisa jadi ujian atau musibah yang sedang menimpa kita sebenarnya adalah peringatan Allah supaya kita kembali ke jalan yang benar. Nah, uniknya hadirin yang dirahmati Allah, uniknya, luar biasanya, kalau kita sudah tahu bahwa musibah itu cara pandangnya ada 4 tadi, ya, ada 4 cara pandang kita memandang musibah itu sebagai siksa dari Allah atau justru rahmat, bisa juga sebagai bentuk dari balasan terhadap dosa dan kesalahan yang kita lakukan, bisa juga merupakan penebus dosa dan kesalahan, dan bisa yang keempat juga merupakan bagian dari peringatan Allah agar kita kembali ke jalan yang benar. Uniknya, cara kita mensikapi musibah itu tingkatannya oleh sebagian ulama disebutkan ada 4. Tingkatannya itu luar biasa. Sikap kita terhadap musibah dan ujian yang sedang menimpa kita. Tingkatan yang pertama adalah benci, marah, mangkel, tidak terima. Itu yang paling rendah. Jadi ketika ada musibah atau ujian lalu kemudian tidak terima, marah, mangkel, itu yang paling rendah. Tingkatan yang kedua adalah sabar. Nah, coba posisi sabar itu ternyata di sikap yang kedua. Tingkatan yang lebih tinggi lagi menghadapi musibah itu ridho. Dan yang paling luar biasa adalah ketika ada ujian dan musibah itu tingkatannya yang keempat adalah bersyukur. Mari kita bahas. Ini yang menjadi menarik karena memang luar biasa, unik ya. Pertama adalah orang ketika menghadapi ujian atau musibah itu dia tidak terima, marah, seolah-olah tidak terima pada Allah, mangkel. Nah, itu ditunjukkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man latamal khadud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang menampar pipinya. Jadi istilah latamal khudud itu ya, menampar wajah, anggota wajah dengan, jadi memukul-mukul diri sendiri. Ada orang begitu. Tak terima engkau dipukul-pukul sendiri. Itu adalah bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah. Orang yang ada musibah atau ujian, ada takdir begitu lalu kemudian memukul-mukul wajahnya, atau wasakkal juyub, atau kemudian merobek bajunya yang bagian atas, jadi merobek baju bagian atas begini. Ada yang begitu. Wada'a bid'awal jahiliyah, atau teriak-teriak dengan teriakan orang-orang jahiliyah. Itu bukan termasuk golongan kami. Apa berteriak-teriak dengan teriakan jahiliyah itu?
Jadi misalnya ada yang mati lalu kemudian bok na sandara nangkok mentadok bok nangkok, nah itu masuk dakwah jahiliyah, bukan dari golongan kami. Nah ini termasuk orang-orang yang ketika ada musibah atau ujian dia kemudian tidak terima, dan ini yang paling bahaya. Model-model kemudian memukul-mukul dirinya, menjambak-jambak rambutnya, memukul-mukul dirinya, merobek-robek bajunya, atau kemudian dengan omongan-omongan dakwah jahiliyah itu, atau bahasa Madurinya aku kurit. Jadi aku kurit dengan hal-hal yang sebenarnya tidak terima dengan musibah atau ujian itu. Nah yang kedua tingkatannya ketika ada musibah dan ujian itu sabar. Nah sabar itu maknanya adalah menahan diri untuk tidak marah, tidak benci, tidak berkeluh kesah yang berlebihan. Itu tingkatannya yang kedua, Mas, sabar itu. Menahan diri. Sebenarnya dia tidak terima, tidak suka ada kejadian, tapi dia kemudian sabar, bisa menahan dirinya untuk tidak marah, tidak benci, lalu kemudian tidak berkeluh kesah. Bukan berarti orang yang menangis ketika ada ujian atau musibah itu bukan tidak termasuk sabar, enggak. Rasulullah pernah diberi bayi, ya, anak laki-laki yang sudah mau meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut. Rasulullah diberikan itu oleh salah seorang sahabat karena sudah mau meninggal, lalu diterima oleh Rasulullah dalam keadaan sakaratul maut itu, bayi laki-laki itu, lalu kemudian Rasulullah meneteskan air mata, Rasulullah menangis. Rasulullah juga dalam sejarah itu beberapa perilaku Rasulullah yang menunjukkan menangis itu, diantaranya ketika melihat sahabatnya sakit itu dia juga ikut meneteskan air mata. Ketika Rasulullah menggendong bayi anak laki-laki yang sudah dalam keadaan sakaratul maut itu, ditanya oleh sahabat, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Karena seolah-olah pertanyaannya itu mau menunjukkan kok tidak sabar gitu kan, Nabi kok tidak sabar karena menangis. Tapi Rasulullah menyatakan hadhihi rahmatun ja'alallahu fi qulubi ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Ini adalah kasih sayang Allah yang diberikan Allah di dalam hati hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah hanya mengasihi hamba-hambanya yang memiliki kasih sayang. Jadi menangis itu bukan berarti tidak sabar, bukan, tetapi itu adalah bentuk kasih sayang. Jadi tidak ada masalah. Yang dilarang tadi itu adalah aku kurit, lalu kemudian memukul-mukul dirinya atau menjambak atau melakukan hal yang tidak baik. Jadi bentuk tangisan itu adalah bagian dari kasih sayang Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya. Nah, yang ketiga adalah ridho. Jadi ketika ada ujian atau musibah itu ridho. Ulama berbeda pendapat tentang hukum ridho terhadap musibah atau ujian yang diberikan. Apakah ridho itu merupakan hal yang wajib atau mustahab, atau hanya dianjurkan? Maka kemudian disampaikan bahwa sabar itu wajib, tetapi ridho itu adalah mustahab, dianjurkan saja ya. Karena orang itu beda-beda. Apa sih bedanya sabar dengan ridho? Apa bedanya orang sabar dengan ridho terhadap ujian atau musibah itu? Kalau orang sabar itu maknanya dia hanya menahan diri untuk tidak marah, tidak benci, tidak berkeluh kesah terlalu banyak terhadap musibah atau ujian yang dia alami, walaupun dia sendiri sedang tidak suka, tidak senang dengan kejadian itu, tapi dia bisa menahan diri. Itu sabar. Tetapi kalau ridho itu adalah buat dia ada musibah atau tidak ada musibah atau kejadian yang dia alami sekarang ini, buat dia sama saja, dia ridho. Kenapa ridho? Karena dia meyakini bahwa dirinya adalah seorang hamba Allah. Dia hamba Allah. Mau apa yang diberikan Allah kepada dia, takdir apa yang diberikan Allah kepada dia, dia sudah terserah Allah, ridho. Buat dia peristiwa apapun yang terjadi termasuk musibah itu adalah dia ridho, karena dia meyakini bahwa dia adalah seorang hamba. Jadi terserah apa yang akan diberikan
Allah. Itu tingkatan yang ketiga pada saat sedang mendapatkan musibah atau ujian. Jadi ngapain harus teriak-teriak berkeluh kesah kalau itu sudah takdir yang ada. Dia ridho. Tidak hanya sekedar menahan diri, tetapi dia menerima dengan ikhlas. Itu tingkatan ridho. Dan yang keempat, ini yang unik, orang dapat musibah atau ujian tapi kemudian dia bersyukur pada Allah, bersyukur. Nah, ini kan berbeda dari kebanyakan orang. Umumnya kalau orang dapat musibah atau ujian itu bersyukur, itu rata-rata pasti pada tingkatan tidak terima atau sabar, atau paling tingginya lagi adalah ridho. Dan kalau kemudian ada ujian musibah, dia bersyukur, itu luar biasa. Itu tidak umum atau tidak lumrah. Apa yang dilakukan? Dia masih sempat bersyukur karena dia melihat musibah dan kejadian yang terjadi itu bisa jauh lebih jelek sebenarnya terjadi. Misalnya sempat terserempet sepeda motor, dia jatuh, dia masih bersyukur, untung tidak sampai kemudian mobil yang di belakang itu kecepatannya tinggi. Kalau ada, dia sudah mati. Dia masih bersyukur, alhamdulillah cuman etabrak sakone gitu kan. Tapi sebenarnya tadi mobil itu andaikan tidak bisa ngerem, habis saya. Dia masih bersyukur dengan ujian atau musibah yang dialami. Itu luar biasa. Nah, ada yang menarik dari Profesor Nasaruddin Umar itu ketika membedakan istilah syukur dengan syakur. Ada bedanya, kata beliau, antara orang bersyukur dengan yang syakur. Kalau bersyukur itu adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, dan itu kebaikan. Jadi misalnya gajinya naik, jabatannya dinaikkan, dia dapat rezeki yang tiba-tiba, dia kemudian diberikan kesehatan oleh Allah, sehat terus. Dia bersyukur kepada Allah, dia berterima kasih kepada Allah terhadap nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepadanya dan berupa kebaikan semuanya. Maka itu namanya orang bersyukur, orang syukur. Tetapi beda dengan syakur. Kalau syakur itu adalah orang yang berterima kasih kepada Allah tidak hanya terhadap nikmat-nikmat baik yang dia terima, tapi nikmat-nikmat yang bukan kebaikan, artinya ujian-ujian, musibah, kesedihan, kecemasan, apapun yang dialami dan itu tidak baik, dia berterima kasih kepada Allah. Ini namanya orang syakur. Nah, makanya disebutkan dalam Quran surat Saba 13 itu, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hanya sedikit orang-orang yang syakur itu. Kalau orang bersyukur banyak, tapi kalau syakur itu sedikit. Jadi bedanya syukur dengan syakur itu, kalau syukur itu berterima kasih kepada Allah atas nikmat-nikmat berupa kebaikan-kebaikan, tapi orang yang syakur itu berterima kasih kepada Allah tidak hanya nikmat kebaikan, tetapi juga hal-hal yang terjadi pada dirinya yang tidak baik pun dia kemudian menjadi bersyukur. Ini tingkatan ketika berhadapan dengan musibah. Sehingga kemudian disebutkan dalam Quran surat Saba ayat 13 itu, wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit orang-orang yang mampu menjadi orang-orang yang syakur, itu berterima kasih kepada Allah pada hal-hal yang tidak baik. Disebutkan di situ juga ada pengertian yang salah tentang syukur itu. Orang memahami bahwa bersyukur itu mengucapkan alhamdulillah saja. Bukan. Itu bertahmid. Alhamdulillah dapat nikmat itu bertahmid, sedang muji-muji Allah. Orang yang bersyukur itu sebenarnya maknanya adalah bersyukur adalah memberikan apa yang menjadi bagian dari rezeki Allah itu kepada orang lain atau fisabilillah, atau bersyukur itu maknanya adalah menggunakan nikmat yang diberikan Allah kepada dia dengan hal-hal yang dibenarkan menurut ajaran agama. Orang bersyukur punya mata bisa melihat, maknanya bukan cuma alhamdulillah sudah terang mataku, bukan. Karena itu sedang bertahmid pada Allah, sedang memuji Allah. Tetapi orang yang bersyukur sesungguhnya adalah menggunakan mata itu, menggunakan nikmat bisa melihat itu dalam hal-hal kebaikan.
Lalu kemudian orang yang bersyukur itu juga memberikan infak terhadap rezeki yang dia terima. Itu bagian dari orang-orang yang bersyukur. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pertama yang kita bahas, siapa al-busra, siapa yang mendapatkan kabar gembira dari Allah, yang dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia akan mendapatkan nikmat surga, bahkan kemudian nanti bisa melihat wajah Allah. Yang pertama adalah as-sabirun, orang-orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, termasuk orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dari Allah dengan kesabaran yang kita lakukan, sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar terhadap musibah dan ujian yang diberikan Allah kepada kita. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan bahas siapa lagi yang akan mendapatkan al-busra, kabar gembira dari Allah di dalam Al-Quran. Nanti akan ada 5 kelompok lainnya, dan nanti akan kita bahas 3 kelompok orang-orang yang mendapatkan busra, kabar gembira, tetapi merupakan ancaman azab neraka. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.